Para biku, apakah jalan yang sejati atau praktek yang sejati untuk mengakhiri penderitaan? Ini adalah jalan mulia beruas 8. Apakah itu mereka adalah samaditi, pengertian benar, sama sangkapa, pikiran benar, sama waca, ucapan benar, sama kamanta, perbuatan benar, sama ajiwa, mata pencaharian benar, sama wayamo, usaha benar, sama sati, perhatian murni benar, dan sama samadhi, konsentrasi benar. Sekarang apakah pengertian benar? Yaitu pemahaman tentang dukkha nyana. Memahami tentang dukkha. Kita mengetahui sebab adanya dukkha. Kemudian juga memiliki pengetahuan tentang sebab dukkha itu. Kita tahu bagaimana cara mengakhiri dukkha. Kita memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman bagaimana praktek untuk mengakhiri dukkha ini. Inilah yang dimaksudkan dengan pandangan benar. Tentang samadhi ini, di sini Buddha memberikan penjelasan lebih lanjut. Kita mengetahui adanya dukkha. Kita memiliki pemahaman tentang itu. Kita memahami penyebab dari dukkha, tahu tentang berakhirnya dukkha, dan tahu praktek untuk mengakhiri dukkha itu. Ketika Anda memiliki pengetahuan ini, Anda disebut memiliki pandangan benar. Tetapi di dalam bahasa Pali diberikan banyak penjelasan tentang pandangan benar. Sebagai seorang Buddhis, ketika Anda meyakini tentang karma dan hasilnya, maka Anda dikatakan memiliki pandangan benar. Di sini tidak hanya Anda memiliki keyakinan tentang karma dan hasilnya, tetapi Anda juga memahami tentang dukkha. Tentang kehidupan kita ini membawa dukkha. Bahwa batin dan jasmani itu menimbulkan dukkha. Kehidupan ini adalah dukkha. Kita tidak bisa selalu memenuhi semua pengharapan kita. Andai pun bisa ada yang terpenuhi, tetapi tidak bisa selalu. Kita harus mengikuti apa yang terjadi dengan 5 gugus kehidupan atau 5 ganda kita, yaitu dukkha. Tidak hanya itu saja, tetapi banyak jenis dukkha yang lainnya. Mungkin karena ekonomi, kemudian karena keluarga, karena kesehatan. Ketika Anda praktek dan Anda memahami dengan jelas bahwa adanya kehidupan ini menimbulkan dukkha, maka saat itu Anda dikatakan memiliki samadhi. Sebagai seorang Sotapanna, mereka tidak akan memiliki kehidupan lebih dari 7 kali kehidupan lagi. Seorang Sakadagami tidak lebih dari 1 kali kehidupan. Seorang Anagami tidak lebih dari 1 kali kehidupan. Setelah itu penderitaan akan berakhir. Karena mereka telah memahami tentang sebab dukkha. Mereka tidak memiliki pengharapan untuk mendapatkan kehidupan lagi dan lagi. Sebelum sampai pada tataran ini, karena adanya awija dan tanha, maka orang berharap akan adanya kehidupan dan kehidupan lagi. Ini menyebabkan dukkha tidak bisa segera berakhir. Ketika Anda telah memahami Dhamma, sebagai Sotapanna tidak akan lebih dari 7 kali kehidupan lagi, Sakadagami tidak lebih dari 1 kali kehidupan, Anagami tidak lebih dari 1 kali kehidupan, dan sebagai Arahanta tidak memiliki kehidupan lagi, tidak akan ada kehidupan lagi, karena beliau semua telah memahami tentang dukkha.
Kita mengetahui penyebab adanya duka. Jika Anda benar-benar memahami, benar-benar memiliki pandangan benar, maka Anda akan mengetahui bahwa sebab duka itu sesungguhnya adalah nafsu keinginan, atau kerinduan, atau tanha. Anda tahu bagaimana cara mengakhiri penderitaan ini. Akhir dari penderitaan adalah tidak adanya tanha. Kemudian tidak ada duka lagi. Ini adalah duka niroda. Sekarang bagaimanakah cara untuk mengakhiri penderitaan ini? Praktek apakah yang harus dijalani? Yaitu praktek jalan mulia beruas 8. Ketika Anda mengetahui tentang duka, penyebab duka, akhir duka, dan praktek untuk mengakhiri duka, maka dikatakan bahwa Anda memiliki samaditi atau pandangan benar. Biku, sekarang apakah sama sangkapa atau pikiran benar? Di sini adalah pikiran kusala, pikiran penuh metta, pikiran penuh karuna. Pikiran benar itu adalah pikiran benar. Orang kebanyakan memiliki banyak pikiran akusala, memiliki nafsu keinginan indrawi, kemudian memiliki keinginan untuk balas dendam. Tetapi ketika memiliki pikiran benar, di mana pikiran metta, kemudian ingin membantu, ingin mengajarkan yang lain, dan pikiran karuna. Kalau tidak memiliki pikiran karuna, maka ada kecenderungan ingin mencelakai pihak lain. Inilah yang dimaksudkan dengan pikiran benar. Biku, apakah ucapan benar itu? Di sini orang memiliki kecenderungan untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar atau berbohong, kemudian mencaci maki, lalu berkata-kata kasar, dan kerap kali mengucapkan hal-hal yang tidak berguna. Orang memiliki kecenderungan untuk berbohong, kemudian untuk menfitnah, berkata-kata kasar, dan berbicara yang tidak bermanfaat. Kalau Anda memiliki sama waca, maka tidak akan mengucapkan kata-kata bohong, fitnah, kata-kata kasar, ataupun yang tidak berguna. Pada saat itu Anda dikatakan memiliki sama waca atau ucapan yang benar. Biku, sekarang apakah perbuatan benar ini? Perbuatan benar adalah menahan diri untuk tidak melakukan pembunuhan, menahan diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan, dan menahan diri untuk tidak melakukan perzinahan. Inilah yang disebut, yang dimaksudkan dengan perbuatan benar. Biku, sekarang apakah mata pencaharian benar? Di sini para Arya Sawaka, mereka tidak melakukan mata pencaharian yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Misalnya, mata pencaharian yang melibatkan pembunuhan atau menimbulkan penderitaan bagi pihak lain. Para Arya Sawaka tidak akan melakukan mata pencaharian seperti itu. Mata pencahariannya adalah tidak mencelakai siapapun, tidak membunuh. Kemudian jika melakukan perdagangan, ini pun perdagangan yang baik, yang tidak menimbulkan penderitaan pada pihak lain. Inilah yang dimaksudkan dengan mata pencaharian benar. Biku yogi, untuk akusala yang belum terjadi, Anda haruslah berusaha, mengerahkan usaha agar mereka tidak terjadi. Kemudian, untuk akusala yang sudah terjadi, yang sudah ada,
Misalnya loba, dosa, dan moha di dalam pikiran Anda harus berusaha untuk menyingkirkannya. Kemudian untuk kusala yang belum ada, Anda harus berusaha untuk melakukan kusala itu. Lalu untuk kusala yang Anda telah memilikinya, Anda harus berusaha agar jangan kehilangan, dan Anda berusaha untuk meningkatkannya dengan pengerahan usaha. Inilah yang dimaksudkan dengan sama wayama atau usaha yang benar. Di sini Buddha memberikan penjelasan tentang sama wayama, yaitu untuk akusala yang belum terjadi, haruslah berusaha, mengerahkan usaha, jangan sampai terjadi. Kemudian untuk akusala yang sudah terjadi, misalnya sudah ada loba, dosa, moha, ketidakbahagiaan, maka kita harus berusaha untuk menyingkirkannya. Kita harus melakukan pengerahan usaha pada waktu kita melakukan pengamatan pada saat bermeditasi, misalnya kembang kempis atau objek yang lainnya. Kita harus berusaha untuk bisa mencabut beberapa akusala yang ada. Ketika di dalam diri kita ada loba, dosa, dan moha, kita janganlah cemas. Kita hanya perlu mengerahkan usaha. Misalnya di dalam 1 bulan kita belum bisa menyingkirkan loba, dosa, dan moha ini, maka kita harus mempraktekannya selama 2 bulan. Kalau 2 bulan belum bisa menyingkirkan loba, dosa, dan moha ini, maka kita harus memprakteknya selama 3 bulan. Kita harus mengerahkan usaha dengan gigih, memiliki keputusan yang mantap. Ketika kita mempraktekkan meditasi, sesungguhnya praktek meditasi ini bukan untuk mendapatkan uang, tetapi kita mempraktekkan meditasi untuk bisa menyingkirkan akusala. Ajaran yang diberikan Buddha itu sungguh sangat sempurna. Kalau kita mau mempraktekannya, maka kita bisa menyingkirkan loba, dosa, dan moha. Apa yang diajarkan Buddha di dalam 4 landasan perhatian murni ini sungguh sangat sempurna. Tinggal Anda harus mempraktekannya. Orang pada umumnya memiliki kemelekatan terhadap akusala, yaitu loba, dosa, dan moha. Ketika kita memiliki loba, dosa, dan moha ini, lalu kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang wajar-wajar saja di dalam kehidupan ini. Kita tidak merasa menderita karena adanya hal itu. Tetapi sesungguhnya adanya loba, dosa, dan moha ini benar-benar menimbulkan penderitaan. Ketika Anda marah, ketika Anda tahu, maka sesungguhnya kemarahan itu adalah suatu penderitaan. Bahkan kemarahan yang sedikit saja, Anda akan bisa merasa tidak berbahagia. Apabila Anda mampu melihat dengan jelas, melihat dengan jernih, maka Anda akan melihat bahwa pikiran Anda tidak damai lagi. Demikian juga kecemasan, ketidakbahagiaan, ataupun mana kesombongan juga akan menimbulkan banyak penderitaan. Pada saat ada loba, dosa, dan moha, maka menyebabkan banyak penderitaan. Jika Anda benar-benar memahami, maka Anda bisa melihat bahwa loba, dosa, dan moha itu menimbulkan penderitaan. Pada saat yogi memiliki pikiran yang jernih, pada waktu ada beberapa akusala muncul, Anda akan
bisa melihatnya. Anda akan bisa melihat kemunculan loba, dosa, dan moha. Dan Anda akan bisa melihat bahwa Anda merasa tidak damai lagi. Terutama jika Anda memiliki perhatian murni yang baik, Anda akan bisa melihat hal itu. Sayadaw menceritakan, sebelum beliau mempraktikkan meditasi, beliau terbiasa membaca koran berbahasa Myanmar yang diterbitkan oleh pemerintah Myanmar. Sayadaw selalu merasa marah, merasa tidak berbahagia. Tetapi tetap saja Sayadaw menikmati membaca koran. Sayadaw merasa Sayadaw harus mendukung pada orang Myanmar dan negara Myanmar. Karena itu memunculkan kemarahan. Dan ini menimbulkan banyak sekali penderitaan. Tetapi sekarang setelah Sayadaw mempraktekkan meditasi, ketika Sayadaw membaca koran, beliau memiliki sikap yang berbeda. Tidak timbul kemarahan lagi. Tetapi beberapa berita seperti berita kriminal atau berita buruk tetap menimbulkan pikiran yang tidak jernih. Jadi sejak tahun 1996, Sayadaw sudah tidak pernah membaca berita atau membaca koran lagi. Ketika muncul internet, Sayadaw juga tidak betul-betul menggunakannya. Hanya pada saat misalnya Sayadaw berada di bandara. Tetapi ternyata ini hanya memunculkan pikiran aku salah saja. Jadi sejak 3 tahun yang lalu Sayadaw sudah menghentikan penggunaan internet. Penggunaan internet ini hanya menyebabkan pikiran mengembara dan menimbulkan ketidaktenangan. Ketika Anda memiliki konsentrasi yang baik, pada saat aku salah muncul, Anda akan melihat bahwa di dalam pikiran Anda tidak ada kedamaian lagi. Anda harus mengerahkan usaha untuk menyingkirkannya, agar aku salah ini, loba, dosa, moha bisa disingkirkan. Pada waktu misalnya aku salah itu akan muncul, Anda pun bisa menghentikannya. Para yogi yang mempraktekkan meditasi di sini bisa melihat kusala yang sebelumnya belum dimiliki. Sekarang ketika mempraktekkan meditasi selama 1 jam, ternyata bisa berdiam bersama objeknya. Kemudian tidak ada aku salah, juga mampu melihat anicca, dukkha, dan anatta. Pikiran Anda menjadi lebih maju di dalam jalur kusala. Anda harus mengerahkan usaha Anda agar kusala Anda menjadi lebih stabil lagi dan tidak akan lenyap. Pada saat Anda mengerahkan usaha Anda dengan gigih, Anda akan mampu melihat pengetahuan-pengetahuan pandangan terang satu demi satu. Lalu Anda mengerahkan usaha yang lebih lagi, Anda akan mampu melihat lokutara kusala. Pada saat Anda mengerahkan usaha, kusala yang awalnya belum ada, dengan pengerahan usaha Anda akan muncul kusala, dan kusala itu akan stabil dan bisa menjadi lebih kuat. Anda haruslah mempraktekkan pengerahan usaha itu seperti tersebut di atas. Itulah sama wayama. Ketika kita membahas tentang sama wayama, kita harus membahas tentang banyak hal. Di sini kita membahas
usaha yang benar untuk menyingkirkan aku salah. Kemudian membuat aku salah jangan sampai terjadi. Lalu kusala yang belum ada haruslah dikembangkan, dan yang sudah ada harus lebih digiatkan. Inilah pengerahan usaha yang benar atau sama wayama. Para yogi di sini di setiap hari mempraktekkan meditasi dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mencabut aku salah dan menghimpun kusala. Para yogi mengerahkan usaha agar kusala lebih maju, lebih berkembang, dan akusala menjadi lebih berkurang. Para yogi harus mengerahkan usaha agar akusala ini tidak muncul lagi. Andai pun akusala itu muncul, para yogi bisa dengan mudah melakukan pengamatan dan mereka menyingkir. Ketika para yogi bisa duduk selama 1 jam atau 2 jam, ini menandakan kusala para yogi mengalami kemajuan. Juga pikiran yang diliputi kemarahan sekarang menjadi lebih singkat dan lebih singkat. Pada saat para yogi mengerahkan usaha ini, para yogi bisa mendapatkan kama wacara, rupa wacara, dan arupa wacara. Di sini Anda di dalam kama wacara ini Anda mendapatkan banyak kusala untuk sampai di kama wacara. Lalu jika Anda mempraktekkan samatha, Anda bisa mendapatkan rupa wacara. Demikian juga arupa wacara. Ini adalah jika Anda mempraktekkan samatha. Jika Anda tetap mengerahkan usaha Anda dengan gigih, maka lokutara kusala Anda akan berkembang. Jika lebih berkembang lagi, Anda akan mencapai lokutara kusala yang tertinggi. Anda bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta. Anda akan lebih maju lagi, kusala Anda akan lebih maju. Dan pikiran kusala Anda juga akan menjadi lebih kuat. Anda bisa tinggal bersama objek Anda untuk waktu yang lama. Ini karena adanya usaha yang gigih. Jadi Anda harus mengerahkan usaha yang gigih untuk menyingkirkan atau mencabut akusala. Sehingga kusala Anda menjadi lebih maju lagi. Di sini Anda jangan sampai mengerahkan usaha yang salah. Di setiap saat Anda harus menggunakan usaha yang benar. Dengan usaha yang benar, maka praktek Anda akan mengalami kemajuan dan kilesa Anda akan berkurang dan berkurang. Ketika Anda praktek, tetapi kilesa Anda tidak bisa berkurang, ini karena Anda mengerahkan usaha yang salah. Anda masih tetap mencari-cari dan Anda masih tetap bertanya-tanya. Dengan cara seperti itu, Anda tidak akan bisa mengurangi akusala Anda. Anda harus mengerahkan usaha yang benar sehingga praktek meditasi Anda bisa mengalami kemajuan. Apabila Anda mengerahkan usaha yang benar, Anda bisa melakukan pengamatan untuk menyingkirkan akusala. Dan kusala Anda akan lebih maju sampai kalau Anda menggunakan usaha yang benar. Pembahasan tentang usaha benar ini sampai di sini, dan besok Sayadaw akan melanjutkan dengan samasati. Sadu, sadu, sadu.